Halo, selamat pagi sahabat Sri Kadis TC. Apa kabar hari ini? Oke, pagi hari ini saya menyapa sahabat Sri Kadis TC kelas 10 untuk mereview pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang ide peluang usaha, begitu ya. Jadi di pembahasan sebelumnya termasuk eh, sahabat Sri Kadis TC ketika kemarin sudah mengerjakan kuis, itu ada beberapa pertanyaan yang memang sengaja kita tidak eh, diberi kesempatan untuk mengulang, begitu ya. Oh Pak, nilainya kok kurang bagus tapi kok nggak bisa mengulang. Oke, nah memang kesempatannya adalah kita akan bahas di pertemuan kali ini. Oke, sahabat Sri Kadis TC, kalau kita bicara tentang ide peluang usaha, ya, kalau kita sebut temanya itu adalah ide peluang usaha. Jadi di ide peluang usaha ini, kemarin sahabat Sri Kadis TC sudah belajar tentang yaitu unsur-unsur perencanaan usaha. Nah, kalau ibarat kita buat sebuah ini usaha gitu ya. Usaha, entah itu usaha produk maupun jasa, usaha produk atau jasa. Nah, di usaha produk atau jasa ini termasuk apapun ya, termasuk event, termasuk itu event kan foto-fotonya jasa begitu, termasuk teman-teman membuat sebuah produk olahan makanan atau olahan kerajinan atau merchandise dan sebagainya, ini kita sebut sebagai usaha. Nah, otomatis kita bicara usaha, kita bicara tentang apa? Input, ya oke. Kita bicara input berarti otomatis bicara output. Nah, inputnya apa? Tadi unsur perencanaan usaha. Nah, outputnya akan kita bahas di kelas 11, yaitu apa? Marketing mix. Oke, ya, di marketing mix. Nah, kalau sahabat Sri Kadis paling mudahnya adalah apa sih bedanya perencanaan usaha dan marketing mix? Nanti juga breakdownnya sama gitu kan. Nah, kalau di unsur perencanaan usaha itu kodenya M, ya. Kalau di marketing mix itu kodenya P. Itu. Nah, ini mirip-mirip ya, sahabat Sri Kadis ini mirip-mirip, yang mana nantinya di kelas 12 menjadi semacam kerucut begitu ya, menjadi semacam muara bahwa yang kelas 10 kita pelajari tentang unsur perencanaan usaha, kemudian di kelas 11 nanti belajar tentang marketing mix. Nah, di kelas 12 itu penerapannya ya. Posisinya sahabat Sri Kadis sudah belajar tentang unsur perencanaan usaha. Kemarin ada berapa? Ya, ada 6M, 1I ya. Kita menggunakan teori 6M, 1I. Yang pertama adalah man, kemudian money atau uang, kemudian material, selanjutnya adalah mesin, kemudian method, selanjutnya adalah market, dan terakhir adalah informasi. Nah, ada man, money, material, mesin, method, marketing, and informasi. Nah, dari sini sahabat Sri Kadis TC kita breakdown satu persatu ya. Ada man, otomatis sebuah perencanaan usaha itu ya paling penting adalah man-nya itu ya. Paling penting adalah orangnya, owner, penggagas, yang punya ide, yang kemudian bisa berusaha secara mandiri, dilakukan sendiri, ataupun kemudian mengajak orang lain bermitra, ataupun kemudian merekrut orang lain sebagai tim, atau merekrut orang lain sebagai karyawan dan sebagainya ya. Jadi unsur pertama adalah kita bicara tentang man. Bagaimana kita mengolah sumber daya manusia, bagaimana kriteria sumber daya manusianya yang tepat
untuk membangun sebuah usaha kita yang kita rancang begitu ya. Itu kita kelola. Butuhnya apa saja. Misal sahabat Sri Gadis TC mau membuat sebuah perusahaan bakery misal. Apakah butuh sarjana akuntansi? Apakah butuh sarjana hukum? Apakah butuh eh, chef begitu ya? Apakah butuh kemudian ahli gizi dan seterusnya? Diolah. Atau kemudian oke lah usaha sementara ya sudah, secara pribadi selaku penggagas sebagai owner begitu, belajar full ke semuanya itu, kemudian walaupun tidak mendalam, yang penting tahu begitu ya, kaitannya dengan bagaimana regulasi berarti kan bicara hukum, bagaimana tentang tata kelola keuangan berarti kita bicara ekonomi, bagaimana kita menakar komposisi kemanfaatan dari sebuah menu. Oh, berarti kita butuh yang namanya ilmuwan gizi dan seterusnya ya. Begitu. Termasuk hal yang sepele yaitu apa? Masang regulator tabung gas. Misal seperti itu. Jangan sampai kemudian kita mau membuat usaha olahan makanan begitu ya. Kita selaku owner aja mau masang regulator gas masih takut-takut, masih bingung-bingung. Nah, bagaimana? Nah, kan gitu. Termasuk ketiganya, bagaimana keselamatan di ruang kerjanya begitu ya, ketiganya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian money ini berarti modal atau uangnya. Nah, uang itu tidak sekedar money yang dimaksud ini bukan sekedar uang yang kemudian kita harus punya uang banyak, enggak juga. Money bagaimana mengelolanya, mengelola uang itu terus ketika sudah berproses. Nah, di sini juga bisa diartikan sebagai bagaimana mengolah sisi potensinya ya, maninya. Jadi sumber daya alamnya, kan kalau tadi sumber daya manusianya, sekarang sumber daya alamnya begitu ya. Kemudian material, kita juga harus belajar bagaimana mengupayakan ini materialnya, bahan bakunya seperti apa, mudah didapat atau tidak dan sebagainya ya. Kemudian mesin, bagaimana cara mengolahnya, bagaimana cara menerapkannya ya. Kayak tadi, jangan sampai kita mau usaha kuliner masang regulator aja masih bingung ya kan, jadi masalah nih. Harus kita rencanakan, apakah pakai kompor gas, apakah pakai kayu bakar, atau mau pakai listrik. Nah, dianalisis demikian rupa. Kemudian metodenya. Nah, metode ini macam-macam, baik metode produksi, metode promosi, publikasi begitu ya, termasuk metode manajemen ya, metode dalam artian cara di pengelolaannya begitu ya. Jadi dianalisis demikian rupa. Kemudian market, pasarnya seperti apa, targetnya siapa, kita benar-benar analisis. Jangan sampai kemudian salah target. Sahabat Serikandi Stage mau jualan menu kekinian ya, misal olahan kuliner, target pasarnya atau segmentasi pasarnya adalah anak muda, menunya tapi menu jadul, menu tradisional atau menu lokal ya. Misal nih, ini sekaligus promosi ya, saya sendiri punya usaha di Kebumen begitu, warung makan ya, warung Mbok Jedir. Nah, spesialisnya adalah sego mugono dan mie dok-dok, misal seperti itu. Nah, sego mugono ini sebenarnya menu khas dari Pekalongan. Mungkin ada sahabat Sri Gadis TC yang asli Pekalongan. Ya, karena saya juga aslinya Pantura, tetapi kemudian tinggal di pantai selatan, di Kebumen begitu. Nah, saya mencoba mengenalkan kuliner Pantura ke pantai selatan begitu. Nah, tetapi target segmennya adalah anak muda. Yang mana kalau sego mugono itu, kalau sahabat Sri Gadis TC orang Pekalongan pasti tahu, bangun tidur sarapannya nasi megono begitu ya. Nah, bagaimana kemudian mengemas sego megono ini lebih kekinian ya, kita bikin rice bowl megono misal ya. Jadi nasi megono dalam bentuk diwadahi model mangkok begitu, atau kemudian mangkok kertas ya, yang kalau yang sekarang gitu. Kemudian aneka topping, entah itu cumi
sambal lombok hijau, kemudian ikan asap sambal terasi dan sebagainya. Atau kita juga sedang menginovasikan sego megono mozzarella. Gimana, kebayang nggak teman-teman? Sahabat Sri Kandi Sete. Nasi yang tadinya kita bisa katakan memang ini menu sudah lama begitu ya, jadul, memang makanan keseharian kami yang di Pantura begitu. Tapi kemudian diubah menjadi kekinian, kan sangat mungkin ya. Nah, kemudian informasi, mau tidak mau kita harus menggali informasi apa yang menjadi tren saat ini, apa yang kemudian keinginan pasar bahasanya gitu. Informasi kita gali sedemikian, termasuk informasi dari awal. Kita ingin punya ide apa sih? Nah, informasi ini juga bisa menjadi refleksi diri kita. Sebenarnya kita itu mau ngapain? Coba endapkan dulu nih. Jadi sampai kemudian sebuah kesimpulan, oh aku mau berusaha di bidang ini, bentuknya ini dan sebagainya. Jadi informasi juga sifatnya internal maupun eksternal begitu ya, sahabat Sri Kandi STJ, baik dari dalam diri kita sendiri maupun yang kemudian informasi dari lingkungan sekitar. Nah, bagaimana di marketing mix-nya? Nah, ini bagian ini hampir mirip. Ada person, ada people, kemudian ada place, ya kan, ada price, ada harga dan sebagainya. Tapi nanti kita akan bahas di kelas 11. Kita kuatkan di sini, ya. Nah, bicara konsep ini, kita punya ide peluang usaha, ya. Usahanya adalah produk atau jasa. Dengan adanya unsur perencanaan usaha, ada man, money, material, mesin, metode, market, dan informasi ini memudahkan kita mengklasifikasi, begitu ya, sahabat Sri Kandi STJ. Nah, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahkan di awal kita sudah belajar namanya infografis menggunakan mind mapping. Informasi berupa mind mapping. Nah, kata kunci dasarnya bagaimana mengolah ini berarti kita menggunakan mind mapping. Kita punya usaha apa? Kita analisis M1, M2, M3, M4, M5, M6 sama I. Ya. Sahabat Sri Kandi STJ bisa menganalisis, aku mau punya usaha apa? Mainnya seperti apa? Money-nya seperti apa? Nah, menggunakan mind mapping itu akan lebih mudah. Oh, informasi tadi ya, ada internal, ada eksternal. Ya kan? Kemudian market, target sasarannya apa? Remaja, usia berapa? Ya kan? Remaja, taruhlah usia 17-an. Cenderungannya segmennya cowok apa cewek? Oh, cewek. Seperti itu, di breakdown sedemikian rupa. Sehingga nanti kan bisa menentukan, oh kalau cewek berarti dominan warna apa, begitu ya. Kemudian metodenya apa? Ya, metodologinya, baik metode manajemennya, metode pengolahannya tadi, ya kan? Metodenya, oh menggunakan kemasan yang kekinian misal. Kemudian mesin, kebutuhannya apa saja? Taruh lagi nih, kita masih bicara kuliner misal ya. Mesinnya apa saja yang butuhkan? Taruhlah kompor, dandang, kemudian wajan, sotel dan sebagainya dianalisis, termasuk tabung gas misal. Atau butuh yang kemudian alat grill misal. Ya ternyata harus ada yang dibakar atau diasap misal. Kemudian materialnya, bahan bakunya dari mana? Oh, kalau tadi saya membuat sego mugono. Sego mugono itu bahan dasarnya adalah apa? Nangka muda, betul. Nangka muda belinya di mana? Zaman dulu nangka muda masih mudah, teman-teman. Masih mudah dicari. Ternyata sekarang sudah agak sulit. Kenapa? Sudah jarang lahan yang kemudian menanam nangka muda, begitu ya. Nah, bagaimana mengupayakannya? Ada nggak kecukupan ketersediaan stoknya? Kalau misal taruhlah di kota tertentu habis atau di pasar tertentu habis, ada nggak pilihan berikutnya?
itu juga kita analisis. Kemudian money, M2-nya, money, dananya. Apakah harus benar-benar kita harus mengeluarkan modal banyak dulu? Ternyata enggak juga, ya. Ini sedikit cerita, saya sendiri membuat usaha warung Mbok Jedir ini sudah agak lama sebenarnya. Tetapi apa? Mindsetnya yang kita ubah. Jadi kita bikin publikasi dulu, sahabat Serikandi Sini. Jadi media sosial saya buat sendiri, buat dulu gitu. Apa istilahnya ya? Di pembelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar nih bagaimana keunikan kita itu jelas nih di internet. Apakah kita sudah punya posisi atau belum kan gitu. Nah sebelum ini mewujud saya bikin dulu warung Mbok Jedir itu di media sosial sudah ada, entah di Facebook, Instagram, Twitter bahkan gitu ya, bahkan di website begitu. Kita bikin, emailnya juga sudah bikin, sehingga nanti begitu fisik ini aman di media di sisi internetnya aman. Kita sudah punya lapak nih, kita sudah punya tempat. Nah sahabat Serikandi juga kayak gitu. Misal saat ini punya inspirasi, punya ide, Pak aku sebenarnya ke depan pingin buat usaha jualan pernak-pernik atau aksesoris ulang tahun atau aksesoris pernikahan atau souvenir atau apa begitu ya. Walaupun belum terwujud usahanya, nggak apa-apa, tetapi coba deh bikin dulu namanya. Andai kata kemudian atau nanti kemudian tidak terwujud, nggak ada masalah kan gitu. Yang penting ada aplikasinya, sudah diterapkan, selangkah lebih maju daripada sekedar angan-angan begitu ya. Nah kemudian M1-nya adalah kitanya ya, mindsetnya, bagaimana kitanya sendiri yang kemudian mencoba untuk berupaya. Nah kalau kayak kasus saya, namanya sudah ada nih, sudah cukup lama, kemudian nyicil, ada uang tabungan lumayan, beli dandang, bulan berikutnya ada tabungan, beli wajan, ada berikutnya beli apa dan seterusnya. Nah bagaimana dengan menunya? Gampang, nggak perlu promosi yang capek-capek. Setiap momen ketemu warga, kumpul atau kegiatan apapun di kemasyarakatan begitu ya, saya selalu bikin menu sego megono. Sego megono selalu kita bungkus, kita kemas, kita berikan. Misal ada kegiatan-kegiatan di masyarakat begitu ya. Nah, kita manfaatkan momen itu. Kita bikin cukup banyak, kita berbagi dengan tetangga. Kan muncul pertanyaan, Mas Lili ini kok menunya beda nih, di Kebumen memang nggak ada sego megono, karena memang sego megono khasnya Pekalongan. Bahkan sedikit informasi, sego megono antara Pekalongan dengan sego megono daerah Wonosobo. Jadi kalau kita bicara Jawa Tengah ya, Jawa Tengah sisi utara, Jawa Tengah sisi tengah, pegunungan, kemudian Jawa Tengah sisi selatan. Namanya ada sego megono. Kalau Pekalongan itu sego megono adalah nasi yang kemudian di atasnya ada urap ya dari nangka muda. Nah kalau di daerah Wonosobo, Banjarnegara ada sego megono, dia nasi yang kemudian benar-benar diurap langsung, dicampur langsung dengan sayuran ya, lebih ke sayuran. Nah kalau di Kebumen nasi megono itu atau mogana begitu ya, karena kan kalau Jawa Utara itu O, semakin ke selatan A begitu ya, istilahnya ngapak begitu. Megono, megana, mogana. Jadi gitu. Nah kalau di Kebumen itu nasi yang kemudian di atasnya ada sayuran, sayur yang udah diolah kemudian dikukus. Nah ternyata namanya sama tapi bentuknya beda. Nah kita mencoba untuk mengharmonisasikan itu. Nah dari itu ada inspirasi, sahabat Serikandi, bikin usaha itu ya tergantung kita kok ya. Termasuk mohon maaf nih, saya sendiri memang keseharian memang berdiri di dua sisi ya. Yang pertama adalah di kegiatan akhir pekan ada Arumdawo Wedding Partner, itu menjadi usaha saya, bagaimana bisa ketemu dengan teman-teman calon pengantin, keluarga calon pengantin, sehingga semakin banyak saudara. Kemudian di sisi lain saya juga bekerja di usaha namanya Pondok Holistik 7, bagaimana kita berbagi
dengan adanya analisis kajian terapi ya berbasis aura. Nah, seperti itu. Sesimpel itu kok ya, sesimpel itu untuk bagaimana kita membuat usaha. Yang penting apa? Niat ya, niatnya untuk apa? Ya niatnya untuk berbagi, bagaimana kita bisa bermanfaat, kita berdaya untuk orang lain. Oke. Nah, bagaimana analisisnya? Di pertemuan kemarin sahabat Sri Kandi STJ sudah ada tugas tuh, ya kan? Pak, ada mind mapping tentang teras TC. Nah, bagaimana? Nah, kita kaji. Oke. Nah, kita hapus saja. Sahabat Sri Kandi STJ, di pertemuan sebelumnya, sahabat sudah belajar tentang infografis. Infografis ini bagaimana memindahkan sebuah informasi yang berbasis teks naratif begitu ya, teks yang kemudian paragraf banyak banget dalam kemudian diubah menjadi bentuk infografis visual yang lebih mudah ya. Nah, infografis berarti kan merubah teks menjadi visual atau gambar. Ya sebenarnya juga bisa aja ada teksnya tetap begitu ya, tetapi memindahkan yang sifatnya paragraf menjadi ke info ya, begitu ya. Infografis itu dari teks menjadi visual, dari paragraf yang naratif ya menjadi info ya, menjadi clue atau poin atau clue ya, gitu ya. Jadi infografis itu ya memindahkan yang tadinya kita malas membaca, malas menyimak, kemudian menjadi jadi tertarik, lebih mudah dipahami. Nah, salah satu upayanya adalah mind mapping yang kemudian menggunakan peta jaring-jaring ya, gitu. Nah, sahabat Sri Kandi STJ, di pertemuan awal kita sudah praktek bagaimana berupaya mengenalkan mind mapping tentang siapa diri kita, who am I, versi manual. Nah, di kali ini kita akan mencoba bagaimana membuat infografis berbasis desain grafis. Nah, infografis berbasis desain grafis, sahabat Sri Kandi STJ bisa manfaatkan aplikasi yang ada. Ya, kita sebut Canva lah. Ya, saya bukan promosi Canva, tetapi memang salah satu aplikasi yang paling bisa dijangkau oleh sahabat semua adalah Canva. Karena kalau laptop belum tentu semua punya, komputer belum tentu semua punya, tapi kalau handphone tentunya punya lah ya. Oke, kita tidak menilai spek, tetapi yang penting adalah bagaimana kemanfaatan bisa mengakses Canva. Di Canva itu sudah banyak fitur, banyak template, banyak pilihan. Tinggal sahabat Sri Kandi STJ modifikasi ya. Nah, kita akan mempraktekkan bagaimana membuat ide peluang usaha menggunakan infografis ya, menggunakan infografis tentang teras TC. Kenapa sih Pak Lili kok selalu mengeluhkan tentang teras TC? Teras TC ini menjadi blok grand ya, menjadi PR besar kita. Ini adalah usaha kita bareng-bareng kelas 10 tentang bagaimana kita menjawab kegundahan selama ini. Mohon maaf sekali, tanpa menyampaikan program kegiatan dari sekolah maupun program kerja dari sahabat kita pengurus OSIS. Ada yang namanya istilahnya usaha yang sifatnya yuk kita gerakan bareng-bareng, community ya, jadi gerakan komunitas begitu ya. Nah, nanti bisa aja sinergi dengan programnya sekolah. Ini program tetap aktivitas di ranah sekolah begitu ya. Jadi harapannya tetapi nanti ada menjadi ruang praktik dan ruang pamer bersama. Kan mohon maaf nih,
kalau program kerja sekolah kan sudah ada nih, Bapak Ibu guru dan karyawan. Kemudian program kerja OSIS sudah ada nih. Nah, di mata pelajaran PKWU itu kita mencoba mendukung ke semuanya, baik program kerja sekolah maupun program kerja OSIS. Nah, kita mensupport, termasuk di di kegiatan sebelumnya ada Ikrar STC ya, teman-teman OSIS, kemudian didukung oleh PKWU jualannya kelas 12. Ya kan gitu. Nah, ini kan lebih sinkron. Nah, kalau ini harapannya Teras TC menjadi reguler. Dalam artian apa? Kita punya ruang yang bisa dimanfaatkan, tidak harus nunggu momen begitu, tetapi bisa daily atau weekly atau monthly, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan. Jangan event tahunan. Kalau event tahunan ya sekali selesai gitu ya. Event tahunnya oke, biarkan. Nah, makanya kita bikin Teras TC. Oh, informasi kita sudah dapat. I1 informasi Teras TC adalah usaha. Teman-teman semuanya di kelas 10 adalah ownernya, ya kan? Kemudian kita bicara tentang M1, men. Siapa pelakunya? Adalah sahabat Srikandis TC kelas 10 semuanya. Berperannya sebagai apa? Sebagai konten kreator, sebagai desainer, sebagai marketing, sebagai tim leader, tim manajemen, monggo apapun, ayo bareng-bareng ya. Websitenya sudah ada, sudah saya bikinkan, sudah saya belikan domainnya terastc.online begitu ya. Nah, nanti mau nggak, ayo bareng-bareng ya, men. Kemudian tadi ada money, dananya dari mana? Nggak perlu pakai dana, ya kan? Kalau kita bikin website, rumahnya terastc berupa website gitu ya, rumahnya website. Websitenya kan nggak harus bayar, menggunakan apa? Google Site, gratis, ya kan? Ya nggak? Nggak perlu banyak modal. Nanti kita coba upayakan, kira-kira fitur-fitur apa saja yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk membuat karya kita nih, ya. Kemudian material. Setelah material, bahannya apa? Ya monggo tuh, bahannya adalah teman-teman semua, kreativitas teman-teman semua. Ada yang pintar nyanyi, yuk rekaman ya, entah di rumah, entah bareng-bareng di studio di sekolah, ataupun teman-teman yang pintar gambar, silakan gambar, dipotret, kirimkan. Ini Teras TC menjadi ruang publik ya, ruang pamer bareng-bareng. Kebayang masuk ke sebuah website, kemudian oh aku pingin dengerin musik, oh ini, oh karyanya kak ini, oh ya kan. Oh aku pingin aku lebih suka nonton dance, oh performernya tim A, tim B, tim C, oh enggak kan gitu. Oh aku lebih suka mendengarkan instrumen, oh ini ada yang pintar main biola, main piano, main suling dan sebagainya. Ayo kreativitas kan. Oh ini aku punya nih, oh aku pingin lihat gambar visual, oh aku pingin lihat hasil jepretan foto. Nah teman-teman yang suka fotografi, kumpulkan file-filenya sehingga ini menjadi ruang besar. Iya enggak? Sepakat ya dari sini ya. Harapannya ayo bareng-bareng. Kemudian material, kemudian mesin. Mesinnya apa? Mesinnya apa? Kita bikin aja website. Websitenya juga sudah ada. Tinggal nantinya teman-teman yang mau mengolah, ayo bareng-bareng. Pak, nanti apa isinya? Ayo bareng-bareng dikemas. Apakah nanti larinya ke YouTube untuk videonya? Apakah kemudian larinya untuk podcast? Oh, boleh aja. Kita bikin radio online. Ayo, siapa yang suka jadi penyiar, ya? Yang suka cuap-cuap, juga ngomong. Ayo, Pak, aku suka ngomong. Tapi aku mohon maaf, Pak, aku nggak pede kalau tampak wajah. Aku nggak bisa, Pak. Aku pingin suka banget podcast, tapi aku nggak pede dengan wajah, dengan penampilanku. Ya sudah, kita bikin dua lini. Ada podcast versi visual, ya kayak semacam talk show begitu ya. Monggo nanti yang suka jadi presenter talk show, ayo kita ruang bikin. Sekali-kali live streaming kan, ya kan? Atau take begitu ya, kemudian kita posting. Atau teman-teman yang suka podcast tapi tidak nampak wajah, ya ayo kita bikin radio online. Ya, bisa kirim-kirim salam, sapa dan sebagainya. Kan seru nih, lintas sekolah, lintas daerah, wah seru banget. Teman-teman yang suka bahasa bisa aja di situ manfaatkan languages, oke.
Monggo, mau bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, mau bahasa Arab, mau bahasa mana, yang penting jangan bahasa hati. Ya kan, kalau bahasa hati kita sama-sama diem. Ya, oke, ayo bareng-bareng ya teman-teman. Kemudian setelah mesin, metodenya apa? Metodenya online, ya kan? Bisa yang live streaming, bisa istilahnya benar-benar langsung, atau bisa take, ya, ya tapping begitu ya, ngambil gambar, posting, ngambil apa, posting begitu. Kemudian marketnya siapa? Marketnya jelas, seluruh Civitas Akademik STC, kemudian seluruh anak muda, bahkan bisa lebih luas lagi, ya kan? Nah, bagaimana untuk mengolah semuanya, ya kan? Bagaimana untuk bisa, kan kita butuh Pak yang namanya biaya operasional. Ya ayo, di dalamnya sahabat Sri Kandi STC yang suka jualan, ya bikin desain merchandise apa, entah itu desain payung, desain tote bag, desain stiker, desain gantungan kunci, temanya teras TC atau apapun yang kemudian uh, memang itu menjual, atau teman-teman sendiri punya produk Pak, aku lebih suka membuat karya uh, akrilik, oh boleh Pak, aku lebih suka menggunakan lecithin, boleh, ayo bikin Pak, aku di rumah juga bikin loh Pak, sabun aromaterapi, ayo masukkan ke teras TC, kita jual, ya enggak, kita jualan di situ, ada keuntungannya buat siapa, untuk si produsen, kemudian juga ada sisihkan untuk marketing di teras TC biar operasional berjalan. Pak, aku itu lebih suka jiwa kemanusiaanku tertantang. Oke, kita bikin charity, ayo, ya kan? Menggunakan teras TC ini juga untuk mengumpulkan donasi dari siapapun, kemudian kita salurkan, ya enggak? Yang kemudian pas penyalurannya kita dokumentasikan, kita publikasikan, kita laporkan kepada kepada donaturnya begitu. Kan keseluruhan ya teman-teman. Gimana? Semakin menarik kan? Nah, ini serius ya. Sahabat Sri Kandi STC, ini serius. Ini proyek besar kita. Terus kapan Pak? Ya mulai dari sekarang. Ayo. Ya. Bagi sahabat Sri Kandi STC yang minat, bisa hubungi WA kami, ya. WA kami. Pak, aku lebih mau bergabung, tapi aku cuma gambar desain, aku lebih suka desain. Oke, bagus. Nanti desainnya kita terapkan, taruhlah di tote bag, di di media apapun. Pak, aku lebih suka bikin eh, apa, buku planning ya, buku apa itu, planner book ya, atau apalah, monggo, ayo bikin desain, kita jualan, ya kan, uangnya untuk kalian semua, ya kan. Pak, aku gambar nggak bisa, aku nyanyi nggak bisa, apalagi kalau jadi presenter juga nggak bisa, tapi aku pingin terjun aktif di teras TC, ayo jadi panitianya, yuk jadi pengurusnya, ngolah websitenya, ya kan? Mau, ya, saya tunggu, kami tunggu. Teman-teman sebagian juga sudah bergabung. Teman-teman sudah bergabung sebagai operator di teras TC. Teman-teman semua kami ajak, ayo bergabung. Apapun, sekecil apapun peran kalian sangat membantu mewujudkan teras TC. Pak, Bang, aku bingung mau berperan apa. Aku nyanyi nggak bisa, apa nggak bisa, manajemen nggak bisa, website juga nggak bisa. Publikasikan, bantu publikasikan bahwa kita punya proyek besar. Ajak teman yang lain, aku punya loh event besar namanya Teras TC, ada podcast, ada webinar, ada macam-macam, yang ini semuanya anak muda, ya kan? Kenapa tidak? Dari yang muda kita bicara, wih, dari yang muda kita berkarya, dari yang muda kita bisa berbagi, ya enggak? Di situ kita wujudkan bareng-bareng. Nah, oke, dari sini ayo kita bertumbuh. Tidak harus nunggu lulus kita kemudian berkarya, tidak harus nunggu lulus kita bisa bekerja, tidak harus nunggu lulus kita menghasilkan cuan, begitu ya. Nah, sebagai bentuk prakteknya bagaimana? Nah, sahabat Sri Kandi STC, di pertemuan kali ini coba deh renungkan, endapkan dulu bahwa
aku komitmen Pak, aku mau gabung bahwa Teras TC adalah perusahaanku, Teras TC adalah usahaku, Teras TC adalah milikku. Nah, sahabat Serikandis TC hari ini berperan menjadi owner. Mulai hari ini teman-teman menjadi pemilik dari Teras TC. Coba teman-teman membuat sebuah mind mapping, disketsakan secara manual, ya kan? Kira-kira Teras TC itu kayak apa? Ya, dibikin. Oh, ini mainnya seperti apa? Oh, dianalisis, ditulis manual. Nah, setelah itu direnungkan lagi, direvisi, taruhlah, oh ini nggak pas. Nah, kalau sudah, kita terapkan sebagai praktek infografis visual menggunakan aplikasi, yaitu Canva. Teman-teman, sahabat Serikandis TC membuat analisis ide peluang usaha menggunakan unsur perencanaan usaha tentang usahanya Teras TC menggunakan tadi 6M1I dalam bentuk infografis menggunakan aplikasi Canva. Begitu ya. Oke, jika ada pertanyaan boleh WA ataupun tinggalkan komentar di Google Classroom. Kalau nggak nyaman di Google Classroom nanti takut dibaca sama teman yang lain, boleh WA personal. Jadi sekali lagi, tugas sahabat Serikandis TC kelas 10 di pembelajaran kali ini adalah membuat sketsa dulu secara manual menggunakan alur mind mapping begitu ya. Teras TC itu mainnya analisisnya kayak apa, warningnya seperti apa, sampai ke informasinya seperti apa. Nah, data-data ini sudah ada, kemudian terapkan dalam bentuk desain infografis menggunakan aplikasi Canva. Begitu ya. Oke, harapannya sudah dapat dipahami. Jika mungkin ada diskusi, boleh WA ke kami. Pak, aku kalau teks bingung, ya udah telepon. Bingung lagi video call. Begitu ya. Oke, selamat berkarya. Durasi kita cukup 37 hampir 40 menit, berarti kan pas 1 jam pelajaran, kemudian 1 jam pelajaran berikutnya sahabat Serikandis TC mulai berkarya, dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih, selamat berkarya.